musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Akan selalu berganti. Ya, benar Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya, kami percaya. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Aku percaya Tuhan selalu menolong. Haleluya. Selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sing raja yang menyanyikan lembut. Dia selalu menolong. Mari kita tutup mata kita sambil kita berdoa kepada Tuhan. Selalu Tuhan, terima kasih. Sampai di akhir 2024 aku masih bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Aku berhasil sampai di ujung 2024. Ini adalah karena pemeliharaan Tuhan yang selalu memeliharaku setiap hari. Sampai detik ini Tuhan masih menjaga aku, melindungi aku, mencukupkan aku, menjauhkan aku dari segala bencana dan musibah. Haleluya. Aku mau mengucap syukur Tuhan. Aku mau mengatakan thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mau mengucap syukur.
Tuhan senang dengan ucapan syukur. Tuhan selalu menolong. Dia senang dengan pujian penyembahan-Mu. Dia senang dengan doa. Tuhan, terima kasih Yesus. Aku bangga punya Tuhan seperti Engkau. Aku bangga punya Yesus yang mau lahir untuk menyelamatkan setiap kami. Aku bangga punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mau disebut Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu yang hari ini datang dalam ibadah, tahu, aku percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan tuntun engkau sampai di tempat ini. Karena Tuhan mau berbicara pribadi demi pribadi hari ini. Engkau yang sedang membutuhkan jawaban Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kau sungguh-sungguh mencari aku, engkau akan mendapatkan aku. Dia akan berkenan ditemui karena engkau sungguh-sungguh cari Dia. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Dan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Engkau sedang bergumul apapun, Tuhan dengar doa-doamu. Dan Tuhan akan jawab. Akan ada sukacita, ada kesukaan besar. Karena engkau mengakhiri 2024 bersama Tuhan. Dan engkau akan berjalan masuk 2025 juga bersama Tuhan. Engkau gak perlu khawatir apapun kalau engkau bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak mendengar firman Tuhan. Berkati telinga rohani kami, berkati hati kami untuk kami bisa ditangani benih-benih firman Tuhan. Dan kami bisa mengerti firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan yang dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship. Saya katakan selamat malam dan shalom. Haleluya ya. Jadi sebagai besar wajah baru, welcome to this church ya. Jadi gereja ini sebenarnya di mall ini itu ada 4 gereja. Saudara mungkin kaget ya, wow 4 ya. Mall sesepi ini ada 4 gereja, benar ya. Mall ini ada 4 gereja, ada 3 di sini, di lantai 1 aja ada 3 ya. Tapi puji Tuhan, dua-duanya nggak ada ibadah, jadi kesini semua. Haleluya ya. Jadi memang besok kita nggak ada ibadah tanggal 1 karena kita pengen ya yang liburan lah ya, enjoy Bali ya. Jadi nikmati 2025 di Bali ya. Ini cuaca cerah ya hari ini ya. Walaupun sedikit ngetik-ngetik, tapi kalau minggu kemarin hujan terus ya, puji Tuhan. Hari ini dihitung terbilang cukup cerah sebenarnya. Jadi kalian bisa melihat api di Bali ya, haleluya. Baik, saya langsung aja ya. Jadi saya percaya mungkin rekan-rekan di sini semua jemaat-jemaat ini sudah punya banyak acara ya setelah ini ya. Tapi saya percaya gini saudara ya. Tadi saya nunggu di depan dan saya bilang apakah ada jemaat yang akan datang ya, karena sebagai besar dari liburan ya. Tapi saya lihat banyak orang datang. Dan dalam Amsal 8 ayat 17 dikatakan demikian, orang yang sungguh-sungguh mencari aku itu akan mendapatkan aku. Jadi hari ini saya percaya saudara yang benar-benar datang ke ibadah di akhir tahun itu adalah saudara yang memang sedang menanti-nantikan Tuhan, dan saudara akan dapat jawaban Tuhan.
Haleluya. Ya, baik, kita langsung aja. Jadi judul khotbah saya memang agak nggak enak. Judulnya The Skill to Facing the Storm, atau cara menghadapi badai untuk orang percaya. Sebenarnya di saat seri lanjutan dari ibadah hari Minggu ya. Jadi hari Minggu saya dituntut Tuhan untuk menyampaikan menghadapi badai. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa bahwa di tahun 2025 itu mungkin beberapa orang bilang itu tahun berkat ya, tahun kelimpahan dan tahun ya mungkin tahun yang baik gitu ya. Tapi beberapa lagi yang bisa berkata bahwa tahun depan itu tahun yang penuh ketidakpastian ya, tahun yang nggak tahu bisnis bisa membaik atau enggak, atau saya masih bisa berkarya di perusahaan yang sama atau enggak, atau saya dan sebagainya. Apakah saya akan menghadapi badai di 2025? Saya dituntut Tuhan untuk menyampaikan kepada jemaat bahwa yuk, apapun yang terjadi di depan, yuk kita belajar sebagai orang percaya siap-siap menghadapi badai. Apapun badai yang sudah hadapi, kami hamba Tuhan ingin memberikan guidance sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, bagaimana kita menghadapi badai? Ya, dan hari ini kita mau masuk dalam apa sih yang kita mesti lakukan sebagai orang percaya untuk menghadapi badai. Kita langsung aja. Oke, slide selanjutnya boleh. Nah, ada yang sudah nonton, yang sudah nonton angkat tangan. Yang benar. Ada yang sudah nonton, benar ya, nggak ada nonton sebenarnya. Saya nggak apa-apa ya, tidak nonton nggak apa-apa juga ya. Kalau nggak nonton semua, saya bisa cerita agak banyak ya. Tapi kalau sudah nonton, paling nggak saya cuma remind aja. Nah, ini ngapain saya sampai ini? Ini sebenarnya adalah Squid Game season 2, betul ya? Yang suka Squid Game itu sangat begitu terkenalnya ya. Sampai season kedua itu dinanti-nantikan orang, ya. Dan ini saya secara nggak sengaja sama keluarga kemarin nonton beberapa seri, dan saya dapat beberapa hikmat dari film ini, gitu saudara. Jadi saya hari ini nggak cerita tentang film dan tidak promosi tentang film ini, tapi saya mau coba ngingetin bahwa apa yang disampaikan di film ini itu adalah realita yang sedang terjadi di dunia ini, ya. Jadi dalam sebuah episode ada judulnya adalah Bread or Lottery, atau apa? Roti atau judi. Nah, jadi yang belum pernah nonton Squid Game itu adalah cerita bagaimana orang-orang yang terlibat hutang, orang-orang yang putus asa ya, orang-orang yang dikejar-kejar debt collector, mereka yang sudah mau bunuh diri ya, mereka itu adalah orang-orang yang putus asa, orang-orang sampah masyarakat, mereka orang yang pokoknya hidupnya udah terpuruk. Tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah undangan untuk ikut game bernama Squid Game ya, dimana di game itu mereka mempertaruhkan uang 1,5 triliun ya. Dan dikatakan bahwa setiap ada orang yang tereliminasi atau mati, uangnya itu akan masuk ke yang hidup. Jadi makin banyak yang mati, makin banyaklah peserta yang akan dapat uang sisanya. Jadi sehingga di game itu orang sampai bunuh-bunuhan saudara, untuk mereka bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Dan yang menarik adalah di episode ini ada namanya seorang rekrutmen ya, mereka yang orang ini yang memberikan undangan, dan dia bilang gini, dia datang ke sebuah alun-alun dan di situ ada orang-orang pengemis, orang-orang pengemis ya, orang pemulung, orang tunawisma, dan dia tawarkan 2 hal. Ini ada roti dan ini adalah kupon judi ya. Jadi mana yang saudara pilih? Dan salah satu tunawisma itu tiba-tiba dia karena lapar, dia mau ngambil roti, tapi pada waktu dia mau ngambil roti gak jadi, dia milih piket judi dan dia gosok, gagal. Rotinya mau diambil, gak bisa, kamu pilih salah satu. Dan dia datang lagi ke tunawisma yang lain, pengemis yang lain, dan singkat cerita dari mungkin 20 orang atau 30 orang itu mungkin cuma 10% yang ngambil roti, sisanya ngambil kutu kupon judi. Dan apa makna dari cerita ini? Makna dari ceritanya adalah bahwa orang itu gak peduli makanan, kalau di situ ada kesempatan untuk dapat berkat lebih banyak, walaupun itu judi. Berapa banyak saudara-saudara kita itu terkena judi online, betul saudara?
Berapa banyak orang-orang di sekitar kita itu bunuh diri gara-gara judi online. Dan itu fakta, saudara. Ya, nanti kalau saudara mau lihat film tentang judi online, itu ada beberapa film yang direkomendasikan ya. Itu kita harus tonton. Karena apa? Begitu mengerikannya judi online. Bahkan salah satu partner saya di Mojokerto, dia punya sebuah perusahaan dan dia merazia karyawannya, dan dia bilang bahwa kalau ada karyawan saya yang terlibat judi online, dia minta untuk segera resign. Karena apa? Karena dia bilang, karena kejadian di salah satu toko saya, kulkas di toko dijual. Gara-gara apa? Dia terlibat judi online, dan akhirnya kulkas di toko dijual. Mengerikan, saudara ya. Jadi judi itu begitu mengerikannya, tapi itu membuat orang candu. Betul? Yang pernah terlibat judi online, nggak usah lambaikan tangan, tapi kita tahu ya betapa bahayanya itu judi. Oke, selanjutnya di salah satu episode berikutnya, ketika ada banyak peserta yang dibunuh, beberapa ratus peserta bilang, aku mau berhenti, gak mau aku. Ya, buat apa? Dapat harta, tapi resikonya nyawa. Ya, beberapa orang bilang, aku mau berhenti, aku mau berhenti. Dan panitia bilang, boleh mau berhenti, tapi voting. Yang paling banyak yang menang. Kalau yang paling banyak nggak mau lanjut, silakan pulang semua. Duit yang ada dibagi rata. Tapi kalau yang paling banyak mau lanjut, sorry, yang nggak mau lanjut tetap ikut lanjut. Dan saudara tahu, pertama imbang-imbang, saudara ya. Tapi akhirnya yang menang, yang mau lanjut. Mereka nggak peduli sama nyawa mereka. Karena apa katanya? Di luar sana, kalau saya kembali ke kehidupan nyata, itu lebih mengerikan daripada saya di sini. Itu saudara, orang kalau sudah terlibat sesuatu yang judi, utang yang mereka nggak bisa bayar, mereka bilang aku lebih baik mati. Selanjutnya saudara, di episode yang lain ada yang dikatakan bahwa friend or foe, teman baik itu gara-gara uang, ya, gara-gara harta, gara-gara rebutan itu judi, ya, uang judi itu. Mereka rela temennya mati, nggak peduli kamu mati, yang penting aku dapat duitnya. Oh, bukan aku yang bunuh. Itu yang terjadi di dunia nyata saat ini. Betul, saudara? Mungkin nggak judi, mungkin hal-hal lain. Orang teman yang dulunya baik, mungkin bahkan saudara, itu bisa berkhianat gara-gara harta. Bahkan saya dengar di Indonesia sendiri ada seorang anak menuntut ibunya, ya, karena apa? Gak dikasih harta warisan. Apa yang terjadi hari ini begitu menakutkannya? Apakah 2025 lebih baik? Saya nggak yakin, saudara ya. Karena apa? Setiap hari saya tuh harus blok berpuluh-puluh nomor gara-gara ada tawaran untuk pinjaman. Benar, saudara? Ya, jadi hampir setiap hari saya blok itu nomor. Karena apa? Makin hari makin banyak. Dan itu akan terjadi. Di tahun berikutnya akan terjadi lebih banyak lagi. Ya, oke, selanjutnya. Saya nggak akan berlama-lama di Squid Game. Ya, nanti tonton sendiri. Jadi saudara, badai itu kita nggak tahu akan terjadi kapan, ya, akan terjadi di mana, nggak ada yang tahu. Tapi kita mau belajar sebagai orang percaya gini, saudara. Badai membuat seorang pelaut itu menjadi hebat. Betul, saudara? Pelaut itu diciptakan, pelaut yang hebat diciptakan melalui badai yang berat. Begitu pula Robin Sharma pernah mengatakan bahwa laut yang ganas menghasilkan pelaut yang kuat, stronger, lebih kuat. Kemudian waktu atau masa-masa yang sukar, ya, mungkin kita mengalami masa-masa yang sukar atau problem yang berat, itu akan menghasilkan orang-orang yang hebat. Betul, saudara? Jadi kalau saudara ngerasa bahwa saudara mengalami masa-masa yang berat dalam pekerjaan, dalam bisnis, mungkin dalam rumah tangga, atau mungkin dalam pertemanan, atau mungkin juga dalam pelayanan, mungkin itu waktunya bahwa saudara itu sedang di-train untuk saudara lebih kuat lagi.
Atau saudara lagi dididik untuk iman saudara makin bergantung sama Tuhan. Betul saudara? Problem itu menjelaskan bahwa apa yang di depan kita tuh nggak ada yang pasti, nggak bisa diprediksi. Itu badai, betul ya? Badai itu nggak bisa diprediksi, tiba-tiba bisa terjadi aja. Jadi kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Tapi masalah atau badai itu juga akan membuat kita tuh mengerti siapa sih kita sebenarnya, sekuat apa aku sebenarnya, sehebat apa aku menghadapi badai. Ya, pada saat orang bisa melewati badai, ada sebuah statement yang bagus, what doesn't kill you make you stronger. Betul saudara? Apa yang gak membunuhmu bisa bikin sesuatu lebih kuat, lebih strong dari sebelumnya. Tapi juga problem atau badai itu juga menghasilkan apa? Kita jadi lebih ngerti siapa Tuhan yang saudara harapkan, yang saudara percaya, yang saudara berdoa setiap saat untuk minta pertolongan Dia, yang saudara sembah setiap hari Minggu di gereja. Saudara makin mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Itu badai yang saudara hadapi. Baik, saya akan masuk dalam 4 skill untuk menghadapi badai. Ya, jadi yuk kita 2025 coba kita mulai catat atau kita mulai pelajari dalam firman Tuhan. Apa sih hal-hal yang kita perlu persiapkan supaya kita tuh siap menghadapi badai? Katakan amin. Ya, yang pertama adalah skill to know the storm. Betul saudara? Seorang pelaut itu harus ngerti ini awan akan jadi badai besar atau ini nggak berbahaya. Betul ya? Mungkin beberapa yang pernah di bidang kelautan atau di penerbangan itu juga akan ngerti bahwa pilot itu juga akan melihat namanya ramalan cuaca ya. Kemudian dia juga pada waktu dia terbang dia akan melihat ya awan-awan mana yang berbahaya. Ya, dia harus ngerti awan mana, badai mana yang itu berbahaya buat kapalnya atau ini badai bisa dilewati. Itu adalah skill untuk seorang pelaut, ya, seorang nahkoda kapal. Dalam pengertian sekarang adalah kita harus kenal siapa musuh kita sebenarnya. Betul saudara? Musuh kita siapa saudara? Iblis. Bukan saudara sendiri. Oh, teman saya sendiri musuh saya gitu ya. Sebenarnya musuh kita itu kita sendiri saudara. Betul saudara ya? Kalau di Alkitab dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan demikian, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi sekarang kita sebagai orang Kristen mungkin dibingungkan dengan berbagai macam pengajaran, berbagai macam doktrin-doktrin baru, ya. Tapi kita sudah diingatkan sama Yesus bahwa lihat ini, ayat ini. Coba kita lihat buahnya. Buah yang baik menghasilkan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, ya. Jadi kalau apa? Mungkin orang itu kelihatannya berkarisma hebat, tapi coba lihat buahnya. Kalau buahnya baik, mungkin orangnya memang baik, ya. Kemudian kita juga harus ngerti apa sih kelemahan kita, ya. Dalam 1 Petrus ayat 1 sampai 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini musuh saudara, musuh yang dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu yang bikin kita jatuh. Betul? Beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang tiba-tiba berantem, dan ternyata mereka berantem gara-gara perselingkuhan, ya. Dan akhirnya mereka harus bercerai. Hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Hari ini kita melihat begitu banyak cerita tentang hal-hal yang apa, kebodohan-kebodohan gara-gara hawa nafsu. Marah yang tidak terkendali, betul? Ada seorang ayah marah-marah ke sebuah sekolah dan bilang, ayo gonggong. Betul? Ada yang pernah dengar cerita ini? Akhirnya urusannya ke polisi, ya. Dan akhirnya apa? Bisnisnya
ungkit-ungkit, dan dia dihujat seluruh Indonesia. Dia nggak bisa tidur, anaknya sampai nangis-nangis, ini salah saya, gara-gara saya, dan seterusnya. Hawa nafsu, kita nggak bisa kontrol diri. Begitu pula masalah uang mungkin ya. Kalau kita nggak bisa kontrol ya, ini masalah yang sukar saudara ya. Jadi kalau saudara sekarang punya uang, itu kemarin ada sebuah keluarga yang baik, yang kita cukup dekat, dia cukup kaya. Dia bilang, tahun depan kalau punya uang, jaga ya baik-baik uangnya. Karena apa? Tahun depan mungkin lebih buruk dari tahun ini. Jadi kalau punya uang, jangan foya-foya, jaga uangnya. Kalau ada yang pinjam duit, ya hati-hati ya. Karena sekarang banyak serigala berbulu domba ya. Teman yang tiba-tiba nggak pernah ketemu, tiba-tiba datang dan senyum-senyum sama kita. Ya, tapi di sini aman saudara ya. Kalau ada yang senyum sama saudara, balas dengan senyum. Dia nggak mungkin minta utang sama saudara, tenang ya. Jadi di sini semuanya baik-baik semua, aman. Haleluya. Baik, yang pertama skill yang kita harus punya adalah kita harus tahu siapa musuh kita. Bagaimana badai itu berbahaya atau enggak. Kemudian yang kedua, skill adalah skill to know your sheep. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah begini saudara. Ada sebuah statement yang cukup bagus. Sheep don't sink because of the water around them. Ya, sheep sink because of the water that gets in them. Don't let what's happening around you get inside you and weight you down. Itu saudara. Saya percaya di sini semua orang-orang yang paham bahasa Inggris. Kalau enggak saya translate sebisa saya. Jadi kapal itu enggak mungkin tenggelam gara-gara air di luar ya. Walaupun ada badai di luar, itu kapal itu enggak mungkin tenggelam kecuali airnya udah masuk dalam kapal. Itu yang membuat kapal itu tenggelam. Betul saudara? Jadi saudara, kalau di luar sana banyak orang berdosa, betul saudara, itu gak akan membuat saudara tenggelam. Tapi kalau sudah membiarkan orang berdosa masuk dalam hidup saudara, someday saudara akan tenggelam. Betul saudara? Yuk hati-hati ya. Jadi siapa yang bisa masuk ke rumah kos kita, yang kos ya, itu yang punya kamar, betul? Siapa yang boleh masuk ke rumah saya, itu yang punya rumah. Begitu pula dosa, iblis bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Kita punya hak untuk tutup pintu dan buka pintu. Jadi saudara, hari ini skill yang kita mesti tahu adalah jangan biarkan air itu masuk dalam kapal kita supaya kita jangan tenggelam. Ada sebuah tips yang bagus dalam Pengkhotbah 4 ayat ke-9 sampai ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya. Matius 18 ayat 19 ayat 20. Ini juga powerful saudara ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, Bapakku yang di surga itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Katakan amin. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, suami istri yang katakan yes. Haleluya ya. Hari ini saudara lebih dari 2 orang. Amin. Bahkan dikatakan kalau suami dan istri diberkati dalam pernikahan kudus, ada Yesus di situ. Jadi kalau 2 orang ini sepakat mau minta cerai, Yesus yang ada yang sudah memberkati saudara itu nggak setuju. Seharusnya saudara nggak bisa cerai. Betul saudara? Kalau saudara percaya itu ya, bahwa Yesus itu jadi saksimu, tapi saudara tetap minta cerai. Pada waktu saudara dinikahkan dalam pernikahan kudus, ada 3 orang di situ, suami, istri, dan Yesus.
dan Yesus ada dalam perahu rumah tanggamu. Pada waktu Yesus ada dalam perahu rumah tanggamu, ada badai apapun, engkau sebenarnya cuma perlu teriak sama Yesus, Yesus, tolong aku yang sudah ada dalam kapal bersama-sama aku. Dan Yesus cuma akan katakan, hai badai, tenang. Amin, saudara. Katakan yang suami istri, katakan amin. Aminnya kurang keras. Amin. Haleluya. Jadi gitu saudara. Yuk, ini sebuah tips atau sebuah kunci rahasia yang kalau kita mengimani ayat ini, kita akan melakukan banyak hal besar. Karena apa? Di sini dikatakan kalau dua orang sepakat minta apapun juga, Tuhan kabulkan. Katakan amin. Ya. Jadi karena ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi di sini ada lebih dari 3 orang dan Tuhan hadir di sini. Haleluya. Baik, skill ketiga adalah, yuk selesainya, to know your destiny. Betul saudara ya. Seorang nahkoda dia nggak tahu ini kapal mau kemana, kira-kira bisa nyampe tujuan nggak saudara? Nggak bisa saudara ya. Dalam Galatia 3 ayat 6-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saudara, apa yang sekarang dunia kejar? Ya, tadi saya cerita tentang Squid Game. Orang mengejar kekayaan, orang mengejar harta, mereka mengejar ketenaran, mereka menghalalkan segala cara supaya mereka sukses. Betul saudara? Tapi jangan lupa saudara, di sini dikatakan, yuk, jangan dagingnya terus yang difokusin saudara. Ya, saudara itu punya roh yang pada saat saudara nanti mati, itu kan kembali ke Bapa. Dan pada waktu itulah kehidupan sesungguhnya itu sudah bertanggung jawabkan. Dan itu lebih lama daripada hidup saudara di dunia ini. Yuk kita mulai menabur sesuatu dalam roh. Seperti apa? Yuk, kalau saudara melayani sesamamu, itu sedang menabur dalam roh. Kalau saudara sedang memberkati orang-orang yang susah, tidak bisa balas saudara, saudara sedang menabur dalam roh. Pada waktu saudara sedang memberitakan Injil supaya mereka kenal Yesus, supaya mereka gak binasa, engkau sedang menabur dalam roh. Ketika ada gereja yang sedang membutuhkan bantuan, saudara nggak hitung-hitungan, saudara nggak perlu memperdebatkan, bahwa perpuluhan itu boleh atau tidak, saudara nggak peduli. Yang penting saudara percaya, saudara cinta Tuhan, lakukan yang terbaik yang saudara tahu. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Katakan amin. Ya, yuk. Siapa yang menabur dalam daging akan menuai daging. Siapa yang menabur dalam roh, dia akan menuai roh, hidup yang kekal. Yuk, hari ini yang sudah males-malesan baca Alkitab, yang males ke gereja, ya, yang males dengar firman, yuk terus dengar firman, terus dengar firman. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada waktu kau sering dengar firman, imanmu makin bangkit, imanmu makin dewasa, engkau makin gagah perkasa. Pada waktu ada badai, engkau gak jatuh. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Pada waktu murid-muridnya bertanya, Tuhan, aku udah ikut engkau, aku udah meninggalkan segala sesuatunya, aku dapat apa? Yesus katakan, engkau akan menerima kembali 100 kali lipat dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Katakan amin. Yang melayani Tuhan, ini ayat buat saudara. Saudara sudah melayani Tuhan, saudara ngerasa gak dapat apa-apa, saudara gak kaya-kaya karena melayani Tuhan. Ini janji Tuhan buat saudara yang sedang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan gak akan pernah lupa janji itu. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir saudara, skill to know your sea captain.
Betul saudara? Kalau saudara ngerti siapa kaptenmu, sebenarnya saudara nggak perlu khawatir bagaimana saudara menghadapi masa depan saudara. Karena Yesus adalah Tuhan atas masa depanmu. Tuhan adalah Tuhan yang masih membuat mujizat sampai hari ini. Yang percaya Tuhan masih membuat mujizat sampai hari ini, katakan amin. Ya, jadi kalau kita mau bangkitkan iman kita, yuk baca yuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita akan baca bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 39 tahun, Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan belasan tahun, dan Yesus membangkitkan orang mati. Betul saudara? Kita dibangkitkan imannya. Karena apa? Kita sedang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa atas mujizat. Dan bahkan dikatakan dalam Markus 4 ayat 39 sampai 41, waktu Yesus ada dalam kapal bersama murid-muridnya dan terjadi badai, Yesus dibangun sama murid-muridnya. Tuhan, apakah engkau gak peduli kalau kami binasa? Yesus katakan apa? Ia pun bangun, menghati angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau saudara baca ayat ini, saudara jadi sadar gitu ya. Wow, Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Yes, sekarang kan. Jadi kalau saudara sekarang sedang menghadapi nggak bisa bayar utang, ini saudara. Saudara itu sedang menyembah, saudara sedang percaya sama Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, dan saudara sebenarnya nggak perlu khawatir, nggak perlu cari cara untuk melarikan diri dari kota ini karena saudara ditagih-tagih debt collector. Nggak perlu saudara ya. Kemarin saya cerita sama teman-teman di Indonesia ini aneh saudara. Orang tuh nggak takut sama hantu. Karena apa? Kalau ada film horor baru ramai saudara. Betul kan? Apalagi malam minggu. Yang pasangan-pasangan muda itu paling banyak saudara ya. Karena katanya cowok-cowok itu kesempatan. Benar anak-anak muda ya, gitu ya. Tapi di Indonesia tuh orang tuh lebih takut sama debt collector. Benar saudara? Kalau debt collector sudah datang, jangan sampai ketemu gitu ya. Tapi kalau film horor ditonton sampai 2 kali, 3 kali gitu saudara ya. Hati-hati saudara ya. Jadi memang itu istimewa orang Indonesia. Nah, itu joke saudara ya. Nah, baik saudara, yuk kita harus mulai sadar bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Ya, berikutnya. Terus bagaimana kita menjadi orang-orang yang siap gitu ya. Matius 9 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara dua-duanya. Jadi firman Tuhan mau katakan demikian saudara ya. Kalau saudara mau hidup baru, yuk manusia lamamu kamu tinggalkan. Jangan lagi pakai manusia lamamu ya. Kalau saudara sedang mau dipulihkan Tuhan, yuk biarkan Dia yang ngontrol hidupmu. Jangan, Tuhan kalau ini jangan ikut campur, kalau ini boleh ya, kalau ini jangan. Pernah saudara kayak gitu? Ya, jadi kita sering kayak gitu saudara. Dalam rumah tangga pun sama, Tuhan kalau ini Tuhan gak usah ikut-ikut. Benar saudara? Kalau saudara ingin terjadi perubahan, yuk ganti kantongnya. Ya, manusia lamamu saudara harus tinggalkan. Ya, yuk jadi manusia baru, hidup baru bersama Tuhan. Pada waktu itulah Tuhan yang kontrol hidupmu. Pada waktu anggur baru itu dimasukkan dengan kantong yang baru, itu baru akan menghasilkan sesuatu yang baru.
sesuatu terobosan dalam hidup. Saudara rindu mengalami terobosan 2025. Yuk, ganti manusia lamamu dengan manusia baru bersama Tuhan. Katakan amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup. Kita naikkan sebuah pujian untuk mengingatkan kita, menguatkan kita, bagaimana kita menghadapi hari-hari ke depan, mengakhiri tahun 2024 dan kita 2025 kita melangkah dengan pasti karena kita bersama Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita lagi dari awal ini. Penolong yang selalu setia, haleluya, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah segala perkara dapat ku tangguh yang penuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh yang Tuhan bersama Engkau di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari kita tutup mata sampai kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar firman yang singkat ini menguatkan setiap kami, untuk kami tetap percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas mujizat, dan Tuhan masih melakukan mujizatnya sampai hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah nahkoda dari kapal kehidupan kami, sehingga kami nggak perlu takut karena kami mempunyai Tuhan bersama-sama dengan kami. Badai apapun yang sedang akan kami hadapi, kami nggak perlu takut karena kami percaya ada Tuhan nahkoda dalam kehidupan kami, yang Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, dan kami akan melewati itu badai, dan kami akan berkemenangan mencapai tujuan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang sedang Kau doakan, Tuhan tahu. Sampaikan apa yang Kau rindukan, apa yang Kau inginkan. Tuhan mau dengar, dan minta Dia mengambil alih hidupmu. Hidupmu menjadi sebuah kantong anggur yang baru. Tanggalkan manusia lamamu kalau engkau ingin mengalami terobosan dalam hidupmu. Engkau mengalami mujizat Tuhan. Biarkan Dia yang mengontrol hidupmu, Dia yang berkuasa atas hidupmu, dan engkau akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak engkau dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Percayalah bahwa engkau tidak akan pernah dikecewakan. Engkau memilih Tuhan sebagai nahkoda kapal hidupmu. Dan aku percaya tahun 2025 menjadi tahun penuh kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.